Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu gak ya kalau sejarah pemikiran ekonomi Islam itu memiliki 5 fase perkembangan? Nih ya, fase awal itu lahir ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu hingga 7 Masehi. Fase kedua oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi hingga 11 Masehi. Dan fase ketiga itu dimana lahir banyaknya karya intelektual, yaitu hingga 13 Masehi. Dan fase keempat itu dimana periode terjadinya stagnasi hingga 19 Masehi. Dan yang terakhir, fase kelima, itu terjadi periode kebangkitan hingga saat ini. Nah, kami dari kelompok 4, Mata Kuliah Ekonomi Syariah, Program Studi Pendidikan Ekonomi, ingin membahas mengenai fase keempat pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Hayal Rawidianto, dan rekan saya, Nur Aziza Amalia dan Muhammad Gilang Fauzan. Fase keempat pemikiran ekonomi Islam merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah atau 1932 Masehi, di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antara para tokoh tersebut ialah Syekh Waliullah, Jamaluddin Al-Asqani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Syekh Waliullah lahir pada 1726 Masehi. Nah, dalam bukunya ia berkata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kesejahteraan manusia bergantung kepada kerjasama yang baik di antara mereka, seperti aktivitas perdagangan atau pertukaran, lalu kontrak, bagi hasil, dan lainnya. Adapun seperti judi, riba, justru menzalimi pihak lain, sehingga ini bukan kerjasama yang baik. Nah, ada dua faktor utama turunnya perekonomian atau peradaban di negaranya. Pertama, yaitu keuangan negara terbebani dengan berbagai belanja yang tidak produktif. Kedua, tingginya pajak atas petani, pedagang, produsen, sehingga menghancurkan ekonomi mereka dan mendorong pada upaya pemberontakan. Tokoh selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Abduh. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di Mesir pada tahun 1850 Masehi atau 1266 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Beliau menjadi penggerak dan pelopor kebangkitan intelektual pada paruh kedua abad ke-9. Kebangkitan dan reformasi dipusatkan pada gerakan kebangkitan, kesadaran, dan pemahaman Islam secara komprehensif, serta penyembuhan agama dari berbagai problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat modern. Ada dua fokus utama pemikiran tokoh pembaharu Mesir ini. Yang pertama, beliau membebaskan umat dari taklid dengan berupaya memahami agama langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh ulama salaf sebelum berselisih. Dan fokus yang kedua itu memperbaiki gaya bahasa Arab yang sangat bertele-tele, yang dipenuhi oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang sulit dimengerti. Nah, kedua fokus ini ditemukan dengan sangat jelas dalam karya-karya Muhammad Abduh di bidang tafsir. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal. Beliau dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan pada 9 November 1877. Di dalam dirinya berhimpun kualitas kaliber internasional sebagai seorang sastrawan, negarawan, ahli hukum, pendidik, filosof, dan mujtahid. Sebagai pemikir muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam secara liberal dan radikal. Beliau menyaksikan kuatnya penjajahan Barat atas berbagai negara Islam di berbagai belahan dunia, dan juga keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Beliau menyampaikan kritiknya terhadap dua sistem ekonomi yang berkembang, yaitu kapitalisme dan sosialisme.
Beliau mendorong terwujudnya keadilan sosial sebagai tugas utama negara Islam dan menjadikan zakat instrumen pentingnya. Nah, kesimpulan dari fase keempat sejarah ekonomi Islam ini yaitu bahwa para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhabnya. Nah, namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaruan selama 2 abad terakhir yang menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai sumber dari pedoman hidupnya. Itu dia pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.